Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bank Umum Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil literasi masyarakat tentang lembaga keuangan pada Bank Umum Syariah yang beranggotakan Inayati Aprilia, Alma Nabila, Ria Mintarsi, Ira Rahayu, sama Fakiroh, Elsa Salsabila, Dian Rahmawati, Selin, Denunur Rizki, Muhammad Nodia, dan Namira. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, kepada Ira saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Dian yang telah mempersilahkan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka materi kami. Next, Yan. Nah, kajian pustakanya ada 8 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian bank umum. Bank syariah adalah lembaga keuangan berdasarkan Islam yang diperluas saat abad pertengahan Islam dengan memakai kompresiko sebagai sistem utama dan sistem keuangan yang berasaskan keyakinan dan profit yang sebelumnya telah ditetapkan. Next. Tujuan Bank Umum Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, nah, jenis-jenis bank syariah ada 3. Yang pertama ada bank umum syariah, yang kedua unit usaha syariah, dan yang ketiga bank pembiayaan rakyat syariah. Mekanisme bank umum syariah. Kegiatan operasional bank syariah terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama pembiayaan produk, yang artinya membiayai kebutuhan masyarakat atau menyalurkan dana ke masyarakat. Yang kedua pendanaan produk, mempunyai tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dan yang ketiga pelayanan jasa, mempunyai tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan yang tersedia di bank syariah. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja pada masing-masing bagian pada bank syariah. Mekanisme kerjanya, yang pertama ada dengan adanya keputusan rapat umum pemegang saham yang menyangkut laporan pertanggungjawaban direksi dan rencana kerja, maka bank syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasional selanjutnya. Yang kedua, dengan adanya fatwa dari Dewan Pengawas Syariah yang menyangkut produk bank syariah, maka langkah kebijaksanaan dan operasionalisasi bank syariah mendapatkan pengabsahannya. Yang ketiga, dalam operasional bank syariah terdapat dua macam pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Yang kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selain itu, mekanisme kerja bank syariah juga meliputi bagian-bagian dewan, seperti Dewan Pengawas Syariah, Dewan Nasional Syariah, Unit Usaha Syariah, pendekatan fungsional, pendekatan pasar, fungsi staf, Dewan Komisaris, dan Direksi. Nah, bank syariah juga ada prinsip-prinsip dasarnya. Ada 5 prinsip dasar bank syariah. Yang pertama, pemberi pinjaman berkewajiban untuk membagi keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari hasil operasi lembaga pemberi pinjaman dana. Yang kedua, Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang atau riba. Maka uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang ketiga, unsur ketidakpastian atau yang kita kenal dengan istilah goror tidak diperbolehkan pada bank syariah. Kedua belah pihak harus tahu persis apa yang akan mereka dapatkan dari transaksi tersebut. Yang keempat, investasi hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang tidak dilarang oleh Islam. Misalnya, perusahaan minuman keras yang mungkin tidak didanai oleh bank syariah. Yang kelima, tidak diperbolehkan membayar pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman yang telah ditentukan. Kelebihan bank syariah terletak pada ikatan emosional dan agama yang kuat antara pemegang saham, manajer bank, dan pelanggan. Dengan kegigihan beragama, semua pihak di industri perbankan syariah melakukan yang terbaik dalam pengalaman pengajaran agama mereka sendiri. Sehingga apapun hasil yang mereka dapatkan, mereka yakin akan membawa berkah. Yang ketiga, adanya mekanisme pembiayaan yang tidak memberikan kewajiban kepada nasabah untuk membayar biaya tetap sejak awal. Dan yang keempat, dengan sistem dividen, deposan dapat mengetahui situasi bank setiap saat setelah menerima fluktuasi jumlah dividen dan memberikan peringatan dini. Dan yang kelima, penerapan sistem bagi hasil dan penghapusan sistem bunga membuat bank syariah lebih mandiri dari pengaruh fluktuasi mata uang domestik dan asing. Next.
Kekurangan bank syariah. Bank yang memiliki sistem tersebut memiliki prasangka yang terlalu besar terhadap semua nasabahnya dan percaya bahwa setiap orang yang terlibat dalam perbankan syariah adalah jujur. Yang kedua, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagi hasil nasabah kecil dan nasabah yang simpanan banknya tidak tetap nilainya. Yang ketiga, karena bank ini memiliki misi bagi hasil yang adil, bank syariah membutuhkan profesional yang lebih andal daripada bank tradisional. Next. Terdapat akad-akad dalam bank syariah. Yang pertama ada kelompok akad tabaruk yang di dalamnya ada meminjamkan harta dan meminjamkan jasa. Yang kedua kelompok akad tijaroh. Di dalamnya ada akad jual beli dan akad sewa menyewa. Yang selanjutnya itu Dewan Pengawas Syariah. Jadi bank syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah yaitu menilai dan memastikan pedoman atas produk yang dikeluarkan oleh bank memenuhi prinsip syariah. Yang kedua, melakukan pengawasan proses pengembangan produk baru bank. Yang ketiga, meminta fatwa untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya kepada Dewan Syariah Nasional. Yang keempat, mereview secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank. Dan yang terakhir yaitu meminta informasi dan data terkait dengan aspek syariah dalam pelaksanaan tugas dan satuan kerja bank. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ira setelah menjelaskan tadi. Selanjutnya kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua, yaitu sama Pak Viro. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai hasil survei literasi masyarakat tentang lembaga keuangan bank umum, yaitu bank syariah. Di next. Di sini kami menampilkan ada persenan, ada 17 indikator juga, bisa dilihat di sana ada keterangan indikatornya dan ada jumlah persenan-persenannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persenan tersebut. Bisa dilihat ya kalau persenan detailnya. Nah, jadi bagi masyarakat literasi tentang lembaga keuangan bank syariah memberikan manfaat yang besar seperti kayak mampu untuk memilih dan memanfaatkan produk serta layanan yang ditawarkan oleh jasa keuangan bank syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk merencanakan keuangan. Nah, dikarenakan adanya literasi yang baik, maka akan lebih baik juga terhadap kita sebagai masyarakat dan kita akan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Sehingga semakin tingginya tingkat literasi, maka semakin tinggi juga kita dapat memilih dan semakin tinggi juga ilmu pengetahuan yang kita bisa manfaatkan untuk memilih bank syariah gitu. Nah, semakin banyak pengetahuan nasabah tentang produk-produk bank syariah, maka akan banyak yang menjadi nasabah syariah. Begitupun sebaliknya, karena kekurangan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah, akan semakin sedikit pula nasabah di bank syariah gitu. Nah, hasil survei secara umum menunjukkan hasil literasi masyarakat tentang lembaga bank syariah ada di tingkat yang rendah, karena hanya sampai di angka 42% saja. Dari jumlah keseluruhan responden yang kita dapatkan yaitu 273 orang dari kalangan mahasiswa. Nah, responden yang memiliki literasi tentang lembaga bank syariah yang lebih baik menunjukkan bahwa responden itu memiliki pengetahuan lembaga keuangan bank syariah yang cukup, baik itu dari pengetahuan mengenai tahu apa saja tugasnya, apa saja kegiatannya, apa saja produknya, bagaimana biaya bunga, biaya administrasi, biaya transfer, biaya penarikan, dan penggunaan aplikasi selain tabungan, serta menjadi nasabah bank syariah yang menggunakan produk dan jasa keuangan bank syariah lebih banyak seperti menabung, transfer, ataupun kredit gitu. Nah, dari hasil penelitian, masyarakat yang pernah atau sedang menjadi nasabah bank syariah sebanyak 38%, artinya lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang menjadi nasabah lebih dari satu bank. Nah, di sini muncul kemungkinan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum menjadi nasabah bank syariah gitu, tapi lebih dari satu bank
itu kayak yang konvensional gitu, bukan di bank syariahnya. Karena di sini persenan juga bisa kalian lihat ya gitu dari indikator yang sedang menjadi nasabah bank syariah dan menjadi nasabah bank lebih dari satu itu lebih banyak yang menjadi nasabah lebih dari satu bank, seperti itu. Nah, perbedaan tingkat literasi salah satunya dipengaruhi oleh tingkat umur. Penelitian tentang literasi keuangan menurut umur dilakukan oleh Agarwal dan kawan-kawan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa rentan umur 30-40 tahun memiliki literasi yang lebih tinggi. Sama halnya dengan hasil penelitian yang kami lakukan. Jadi responden yang rentan umurnya lebih tua, yaitu 36-50 tahun, memiliki kesadaran terhadap perbankan syariah yang lebih tinggi dibandingkan rentan umur 18 tahun sampai 25 tahun dan juga rentan umur 26 tahun sampai 35 tahun gitu. Nah, pada rentan umur 36 tahun sampai 50 ini, tingkat literasi masyarakat tentang bank syariah sebesar 56%, sedangkan tingkat umur 26 tahun sampai 35 tahun hanya sebesar 48% dan 42% di rentan umur 18 tahun sampai 25 tahun gitu. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Atkinson dan Macy pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa ternyata kelompok umur yang lebih muda itu memiliki literasi yang lebih tinggi gitu. Nah, di sisi lain, pengaruh karakteristik demografi terhadap tingkat literasi keuangan yaitu akses bank syariah mudah atau tidaknya, ternyata lembaga keuangan bank syariah ini lebih mudah diakses pada responden yang bertempat tinggal di kota dibandingkan responden yang ada di kabupaten. Karena di sini responden yang menyatakan bahwa di kota itu lebih mudah aksesnya ke bank syariah, yaitu ada 44%, sedangkan responden yang bertempat tinggal di kabupaten hanya 41%. Nah, yang terakhir bisa kita lihat ya dari jenis kelamin. Di sini pengelompokan jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan, dan ternyata kesimpulannya laki-lakilah yang memiliki literasi keuangan bank syariah itu lebih tinggi dibandingkan responden yang berjenis kelamin perempuan gitu. Nah, di sini laki-laki memiliki persenan 44%, sedangkan untuk perempuan 42%. Maka itulah hasil survei kelompok kami mengenai literasi masyarakat tentang lembaga keuangan bank umum, yaitu bank syariah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salma Fafiro atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian dari kami atas presentasi pada Bank Umum Syariah. Kami tutup dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan pada saat penyampaiannya. Terima kasih. Kami dari kelompok Bank Umum Syariah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.